Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dengan saya di program Rekat Renungan Singkat di channel YouTube Johan Kristianto. Tanpa terasa saya sudah menemani Anda belajar kebenaran firman Tuhan sebagai tuntunan hidup kita sehari-hari dalam program Renungan Singkat atau Rekat ini selama 3 bulan. Dan kali ini merupakan Rekat episode yang ke-50. Terima kasih atas kesetiaan dan dukungan jemaat sekalian kepada saya untuk menayangkan episode perdana Rekat setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Juga terima kasih buat keluargaku dan sahabatku Vinci yang telah menjadi bagian tim yang sangat penting untuk melahirkan program Rekat ini. Baiklah, dalam episode spesial Rekat yang ke-50 ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan mengapa Tuhan lebih mementingkan prosesnya yang benar dibandingkan dengan hasilnya. Di masyarakat umum terbelah dua pendapat waktu diminta untuk memilih manakah yang lebih penting antara proses dan hasil. Ada yang mementingkan hasilnya, proses untuk mencapai hasil tersebut tidaklah begitu penting kata mereka. Jika hasil yang kita utamakan melebihi proses, maka kita akan kehilangan tujuan pembelajaran melalui proses yang benar. Sebaliknya, jika proses yang benar yang kita pentingkan, maka tujuan pembelajaran melalui proses yang benar pasti akan tercapai. Demikian juga dengan cara Tuhan menilai ujian yang Ia berikan kepada orang-orangnya. Tuhan lebih mengutamakan proses pada sistem penilaiannya dibandingkan dengan hasilnya. Tuhan pernah 2 kali menolak pemerintahan Raja Saul atas bangsa Israel dan akhirnya benar-benar menurunkan Raja Saul dari takhta kerajaan Israel. Hal itu Tuhan lakukan bukan dikarenakan Raja Saul gagal atau kalah dalam peperangan, tetapi justru sebaliknya, kedua-duanya terjadi di saat Raja Saul akhirnya berhasil memenangkan peperangan. Penolakan Tuhan atas Saul pertama kali terjadi di kitab 1 Samuel 13. Waktu orang Filistin hendak menyerang bangsa Israel sebagai pembalasan atas kekalahan mereka sebelumnya, posisi tentara Israel sedang terjepit. Seperti biasa sebelum pergi berperang, Nabi Samuel yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 8-10. Saul menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan Saul. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tuhan sedang menguji ketaatan Saul dengan secara sengaja menunda kedatangan Samuel sampai melewati 7 hari yang telah disetujui. Dalam perasaan putus asa karena rakyat yang ikut berperang mulai meninggalkan medan peperangan, maka dengan angkuhnya Saul sendiri langsung mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Tentu saja hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan langsung marah kepada Saul. Dan kemudian Nabi Samuel memberitahukannya bahwa Tuhan akan mengambil kerajaan itu daripadanya. Tuhan tidak mementingkan hasil peperangan itu. Meskipun hasilnya ternyata Israel menang atas orang Filistin. Karena kemenangan itu bagi Tuhan adalah perkara mudah. Tetapi Tuhan lebih mengutamakan proses belajar taat akan perintah Tuhan itu yang terpenting. Dan kali ini Raja Saul gagal total. Ia tidak taat kepada aturan yang melarangnya melakukan tugas yang bukan wewenangnya. Pemimpin yang tidak tahu batas wewenangnya akan berkembang menjadi pemimpin yang membahayakan, bukan mendatangkan sejahtera bagi bangsanya. Walaupun Saul tetap bertahan hingga akhir hidupnya, putranya Yonatan tidak akan menaiki takhta sebagai penggantinya. Penolakan Tuhan atas Saul yang kedua terjadi di kitab 1 Samuel 15. Tuhan masih memberi kesempatan
kepada Saul untuk bisa belajar taat dalam proses kemenangan perangnya. Maka diutuslah Nabi Samuel untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada Raja Saul. 1 Samuel 15 ayat pertama sampai yang ketiga. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan." Itu tujuannya Tuhan melalui Samuel mengurapi Saul menjadi raja atas Israel. Ayat yang kedua, "Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi, pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Apakah Raja Saul pergi berperang dan mengalahkan orang Amalek? Ya. Apakah Raja Saul membunuh semua orang Amalek? Ya, tapi tidak semuanya. Apakah Raja Saul membunuh semua lembu, domba, unta, dan keledainya orang Amalek? Ya, tapi tidak semuanya. Perintah Tuhan sangat jelas, yaitu tumpaslah segala yang ada pada orang Amalek, dan janganlah ada belas kasihan kepada mereka. Karena orang Amaleklah yang menjadi satu-satunya bangsa yang menghadang dan memerangi orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi Raja Saul melakukannya dengan hampir taat, alias tidak taat. Saul menyisahkan Raja Amalek yang bernama Agag dan menjarah kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan alasan yang rohani, yaitu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sekali lagi, meskipun hasilnya Saul berhasil memenangkan peperangan melawan orang Amalek, tetapi Saul mengulangi kesalahan yang sama, yaitu tidak mentaati sepenuhnya perintah Tuhan dalam proses mencapai kemenangannya itu. Artinya, Saul tidak belajar dari kesalahannya yang lalu, dan juga berarti Saul meremehkan Tuhan yang memberikan perintah tersebut. Nabi Samuel marah besar kepada Saul dan berkata bahwa ketaatan itu lebih penting dari hasil jarahannya yang dijadikan korban sembelihan. Atau dengan kata lain, Tuhan ingin Saul menghargai proses mendapatkan hasil kemenangan itu lebih dari kemenangan itu sendiri. Sehingga Saul bisa mengambil pelajaran bahwa kemenangan yang Saul dapatkan itu merupakan hasil dari ketaatan Saul akan perintah Tuhan. Setelah itu Nabi Samuel meninggalkan Saul memerintah sendirian, karena Saul telah berkali-kali menolak firman Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Nabi Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja berikutnya. Apa yang Tuhan lakukan terhadap Raja Saul itu seperti orang yang sedang memurnikan biji emas pada tahap akhir saat kandungan emas mencapai 90%. Hampir murni. Untuk mendapatkan kandungan emas yang murni dengan karat yang tertinggi, maka orang melakukan pemisahan logam lain dari emas. Dalam tahap ini yang tersisa adalah perak sebanyak 7% dan tembaga 3%. Logam, perak, dan tembaga memiliki nilai dan harga yang cukup tinggi juga setelah logam emas. Namun meskipun demikian, untuk mendapatkan kemurnian emas dengan karat yang tertinggi, logam, perak, dan tembaga yang berharga itu harus dipisahkan dari emas. Inilah yang menjadi sandungan dan penghalang Saul dan juga kita semua untuk tetap dipercaya dan dipakai Tuhan untuk maksud yang lebih mulia. Mungkin perak dan tembaga itu berupa kelemahan, hobi, kebiasaan buruk yang susah untuk kita lepaskan. Pilihan ada di tangan Anda dan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.